Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali pengajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bagian terakhir dari kitab ini. Nah, sekarang kita bahas tentang makna taghut ya. Makna at-taghut. Tahu enggak bawa matanya ini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau berkata, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala makna at-taghut. Imam Muhammad ibn Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau berkata, makna taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Sekarang kita bahas tentang makna taghut. Jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab beliau mengutip dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in ya. Jadi definisi yang disebut oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini diambil dari Ibnul Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, makna taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, yaitu segala sesuatu di mana hamba tersebut telah melewati batasnya ya, segala sesuatu di mana seorang hamba telah melewati batasnya. Ini yang disebut dengan taghut ya. Min ma'budin, baik berupa sesuatu yang diibadahi, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang diikuti ya, atau yang diikuti. Jadi ini yang disebut dengan taghut ya. Taghut diambil dari kata tughyan ya, diambil dari kata tughyan. Adapun tughyan maknanya adalah mujawazatul haddi, yaitu melewati batasan. Kita sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan bagi kita yang tidak boleh kita lampaui, yang tidak boleh kita lewati ya. Kita adalah hamba. Misalnya seorang hamba tidak berhak untuk diibadahi ya. Seorang hamba tidak berhak untuk diibadahi. Nah, kalau ada orang dia hamba tapi dia diibadahi dan dia senang dengan ibadah tersebut misalnya, maka ini termasuk dalam apa? Dia telah melewati batas ya, disebut dengan taghut. Nah, dalam Quran kata taghut ini disebutkan dalam banyak ayat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti misalnya apa? Fama yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat ya. Misalnya Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah penolong orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari segala kegelapan kepada cahaya. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka adalah taghut ya. Ya. Misalnya Allah berfirman juga apa? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan atau menyebutkan kata taghut ini. Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka semua berkehendak, berkeinginan untuk sama-sama berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bihi. Sedangkan mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Surah An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Yang tujuan rasul tersebut diutus adalah untuk menyampaikan kepada kaumnya masing-masing an ya'budullah, yaitu agar kalian semua beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan kalian semua hendaklah menjauhi taghut ya. Jadi taghut diambil dari kata tughyan. Ya, tughyan, arti tughyan itu sendiri adalah mujawazatul haddi, yaitu melewati batas. Seperti dikatakan dalam bahasa Arab, tagha al-ma'u. Tagha al-ma'u artinya apabila air itu telah melewati batasan yang biasa. Misalnya air itu tingginya biasanya 1 meter,
kemudian sekarang 2,5 meter misalnya, ini disebut dalam bahasa Arab taghal ma'u, air telah melewati batasnya ya. Seperti dalam kisah Nabi Nuh apa? Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah ya. Sesungguhnya ketika air itu telah melewati batasannya, batasan yang biasa, kami bawa kalian di atas sebuah kapal ya. Nah, adapun makna tagut secara istilah, maka maknanya adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu segala sesuatu di mana hamba telah memperlakukan segala sesuatu itu melewati batasnya ya, baik bentuknya ma'bud yang diibadahi, au matbu' atau yang diikuti, au muta' atau yang ditaati. Ini disebut dengan tagut ya. Ma'bud ya, ma'bud yang diibadahi ya, misalnya yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya siapa? Misalnya Firaun ya, Namrud misalnya, yang manusia beribadah kepadanya, dan dua orang ini senang dengan peribadatan kepada mereka berdua. Nah, maka mereka berdua ini, Firaun dan Namrud, termasuk apa? Tagut ya. Au matbu' atau yang diikuti ya, seperti siapa misalnya? Seperti orang-orang yang mengikuti ya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dalam kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti misalnya apa? Masyayikhut turuqus sufiyah ya, yaitu guru-guru ya tarekat-tarekat sufiyah yang mereka senang diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Au muta' atau yang ditaati ya, atau yang ditaati bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya para penguasa yang membuat hukum yang berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada rinciannya lagi ya. Nah, kemudian Syekh mengatakan wat tawaghitu katsirun, dan tagut-tagut itu banyak. Tawaghit jamak dari kata tagut ya. Katsirun, dan tagut-tagut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah, dan ketua-ketuanya ada 5 ya. Pertama Iblisun la'anahullah. Pertama siapa? Iblisun la'anahullah. Ini tagut yang pertama ya. Ya. Wa man 'ubida wa huwa radin, dan siapa yang diibadahi sedangkan dia suka. Orang yang diibadahi sedangkan dia suka dengan peribadatan dari orang tersebut ya. Kemudian wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, dan orang yang menyeru manusia semuanya untuk mengibadahi dirinya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari ilmu gaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Nah, ini 5 macam tawaghit ya, disebut dengan at-tawaghitul khams atau tagut yang 5. Yang pertama siapa? Iblis ya. Iblis ini adalah tagut. Iblis yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena menentang perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam ya. Sujud dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk ta'zim ya, kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka dia menentang, dia mengatakan saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, dan dia berjanji sebelum keluar dari surga, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyesatkan manusia ya dari segala arah ya. Nah, iblis ini adalah ketuanya para tagut ya. Dia berusaha untuk memalingkan manusia dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjauhkan manusia dari tauhid. Dia mengajak manusia kepada syirik, kepada kufur, kepada bid'ah dan seterusnya. Ini perbuatan iblis ya. Nah, iblis ini adalah pemimpinnya para tagut ya. Ra'suhumul akbar ya. Kemudian waman ubida wa huwa radin, dan orang yang diibadahi sedangkan dia ridha, dia suka ya. Ada orang yang diibadahi dan dia suka, seperti halnya Firaun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dan dia suka diibadahi ya. Begitu juga dengan Namrud yang dia mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang mendatangkan matahari yang bisa menghidupkan dan mematikannya. Nah, ini dia disebut dengan tagut. Orang yang ingin orang yang suka diibadahi ya, dan dia ridha dengan ibadah tersebut. Banyak orang yang suka diibadahi ya, diibadahi ya. Misalnya guru-guru sufi
yang kemudian apa? Dia mengatakan kalau kalian nanti dapat masalah, datang aja ke kuburan saya. Ya, datang aja ke kuburan saya, ya minta di situ. Dia senang dengan peribadatan dari orang ya. Padahal ibadah itu bukan haknya hamba, namanya juga hamba. Ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak murni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang dia ingin diibadahi, maka dia termasuk apa? Termasuk tagut ya. Orang yang ingin diibadahi ya, dia senang dengan peribadatan orang lain kepadanya, ini disebut dengan tagut. Seperti siapa? Seperti halnya Fir'aun, seperti halnya Namrud, seperti guru-guru sufiah ya, yang ekstrim ya. Allazina ya'buduhum atba'uhum wa yarduna bidzalik, yang diibadahi oleh pengikut mereka dan mereka senang. Ada ya guru-guru sufi yang sampai orang lain sujud kepadanya, dia suka ya. Tetapi kalau dia diibadahi orang sedangkan dia tidak suka, dia tidak disebut dengan tagut. Banyak hamba-hamba Allah yang diibadahi oleh manusia, tapi hamba-hamba Allah tersebut menolak, mengingkari. Nah, dia hamba-hamba tersebut tidak disebut apa? Tidak disebut tagut. Nabi Isa alaihissalam misalnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang saleh, diibadahi oleh manusia, dinyatakan sebagai anak Tuhan oleh manusia. Apakah dia tagut? Tidak, karena Nabi Isa menolak peribadatan kepada dirinya sendiri. Ya, begitu juga ibunya Maryam alaihissalam ya. Malaikat misalnya, ada yang mengibadahi malaikat dan malaikat tidak ridha dengan peribadatan tersebut, maka malaikat tidak disebut dengan apa? Tagut ya. Begitu juga misalnya ada Syiah yang ekstrim, yang mereka sampai menuhankan Ali ya, Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, sampai menuhankan Ali, yang sampai mengatakan bahwa misalnya air hujan itu adalah air mata Ali, dan Ali itu tinggalnya di bulan, ya kan? Petir itu adalah suara kemarahannya Ali dan seterusnya ya. Dan Ali tidak suka dengan peribadatan tersebut, maka dia tidak dikatakan sebagai apa? Tidak dikatakan sebagai tagut ya, dan sebagainya. Ya, tapi kalau orang diibadahi dan dia senang dengan peribadatan tersebut, maka dia disebut apa? Maka dia disebut dengan tagut ya. Karena ada orang yang senang diibadahi, ya, senang kalau orang lain memuji-mujinya, meminta sesuatu kepadanya, ya. Kemudian wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, dan orang yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya, dan orang yang menyeru orang lain untuk mengibadahi dirinya ya. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut juga dengan tagut ya, termasuk dalam tagut. Orang yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri. Ya, seperti misalnya apa? Pemimpin kemusyrikannya yang mengajak manusia untuk mengibadahi diri mereka sendiri. Ya. Nah, ini termasuk kepada tagut ya. Misalnya dia mengatakan ya, kalau kalian ada kesulitan datanglah ke kuburan saya, ya mintalah di situ. Ya, ini disebut dengan tagut ya. Mereka mengajak manusia kepada kesyirikan. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang menyatakan, mendakwakan bahwa dia mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, ini juga termasuk tagut ya. Seperti misalnya apa? Dukun misalnya, paranormal, misalnya ahli-ahli perbintangan yang mereka mengaku bahwa dia mengetahui yang gaib ya. Dia mengetahui yang gaib. Dukun ya. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk tagut.